Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bualimu, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, kami akan menayangkan sebuah video tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik. Dalam video ini, yang berperan sebagai supervisor atau pengamat adalah saya sendiri, Muhammad Haris Muzaki dari SMP Negeri 1 Paguyaman Pantai. Dan yang bertindak sebagai coach adalah saya Fitriani Gani dari SMP Negeri 4 Paguyaman Pantai. Dan yang bertindak sebagai coachee yaitu saya Mariam Pamili SPD dari SMP Negeri 1 Paguyaman Pantai. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Fitri? Alhamdulillah luar biasa Pak. Ya, masih semangat ya. Ya, semoga kita semua dalam keadaan baik dan semangat terus. Ya, Ibu Fitri, ini kan sebentar lagi Ibu Fitri akan melakukan proses coaching ya terhadap rekan CGP lain. Namun sebelum itu saya akan melakukan percakapan dulu terhadap Ibu. Jadi saya akan mengamati nantinya proses berjalannya pada saat Ibu Fitri melakukan coaching, kemudian juga nanti pada saat setelah Ibu melakukan proses coaching itu sendiri. Ya, jadi yang pertama yang ingin saya diskusikan dengan Ibu ini yaitu tentang rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan pada saat coaching nanti ya. Jadi nantinya saya akan mengamati Ibu Fitri ya sebagai coach kan yang akan melakukan proses coaching terhadap Ibu Mariam Pamili yaitu coaching. Nah nantinya saya akan mengamati Ibu Fitri bagaimana Ibu Fitri pada saat melakukan coaching. Apakah Ibu Fitri sudah melakukan proses coaching sesuai dengan kompetensi coaching yang benar. Kemudian apakah sudah menggunakan alur tirta, apakah sudah mendengarkan dengan rasa, dan apakah sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Gitu ya. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Fitri yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching ini nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang alur tirta Pak. Tentang alur tirta ya, yang ada terdiri dari 4 itu ya. Nah, dari 4 itu secara spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan sehingga ini nanti akan jadi fokus observasi saya? Yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan untuk alur tirta itu sendiri yaitu di bagian rencana aksi Pak. Rencana aksi ya, itu yang ketiga ya Ibu Fitri ya. Iya Pak. Nah, kalau boleh tahu Ibu Fitri, mengapa Ibu Fitri perlu mengembangkan hal tersebut? Iya, karena untuk rencana aksi ini saya ingin mengetahui sampai sejauh mana coach saya bisa menemukan solusi dari masalah ini. Jadi rencana aksi ya. Nah, kira-kira Ibu Fitri, indikator ketercapaian dari hal tersebut itu apa Ibu Fitri? Iya. Indikatornya yaitu saya ingin mengetahui coach ini bisa menemukan solusi rencana tindak lanjut apa dari permasalahannya tadi. Ya, baik. Jadi indikatornya yaitu coach bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang beliau hadapi. Iya, Pak. Itu ya. Ya, baik Ibu Fitri. Jadi itu dulu pertanyaan dari saya Ibu Fitri ya di pra-observasi. Jadi silakan setelah ini Ibu Fitri melakukan proses coaching dengan coachee Ibu Mariam Pamili. Nanti saya akan mengamati. Itu ya Ibu Fitri ya. Silakan Ibu Fitri. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu Mariam. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Iya, apa kabar hari ini Bu? Baik Ibu Fitri, dengan Ibu Fitri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu.
Semoga kita sehat-sehat selalu Ibu ya. Iya, alhamdulillah sekarang sudah sehat-sehat Bu. Iya. Kemarin sempat menghubungi saya. Iya, saya menghubungi Ibu Fitri. Iya. Maaf Ibu ya, kemarin saya ada kegiatan. Hari ini saya siap untuk mendengarkan cerita dari Ibu Mariam. Kira-kira Ibu Mariam ada masalah apa? Ya begini Bu Fitri ya, mungkin masalah saya yang saya hadapi di sekolah ini mungkin masalah siswa Bu Fitri, mengenai minat baca siswa itu kurang Bu Fitri. Jadi saya ingin meminta solusi bagaimana, apakah Ibu Fitri bisa mungkin ada solusi lain yang bisa diberikan kepada saya agar supaya minat-minat siswa ini bisa bisa menumbuhkan minat ini. Apakah ada solusi lain? Saya ingin bicara sih. Iya. Jadi menurut Ibu ini minat bacanya siswa di sekolah ini rendah ya Ibu ya? Iya. Jadi begini, menurut Ibu ini kenapa bisa siswa di sekolah itu minat bacanya rendah? Ya. Karena mereka minat membaca kurang itu diakibatkan oleh HP dengan media-media sosial. Karena mereka lebih banyak melihat dunia-dunia yang ada di HP, misalnya YouTube, apalagi terutama game. Nah, dari ini mereka bisa terpengaruh dengan dunia sosial, ya, terutama game. Jadi minat mereka untuk membaca ini kurang Bu. Jadi bagaimana seperti itu? Oh iya Bu, jadi memang untuk teknologi seperti HP, media sosial itu memang sebenarnya memang menarik Bu ya, sangat menarik bahkan. Jadi itu yang membuat siswa Ibu jadi rendah minat bacanya karena sudah terpengaruh dengan gadget Ibu ya. Jadi begini Bu, Ibu setelah Ibu tahu penyebabnya mengenai minat bacanya rendah ini karena pengaruh HP, ada solusi apa yang bisa Ibu lakukan untuk menumbuhkan minat baca siswa ini Bu? Ya, saya memang sudah punya solusi. Memang ini mungkin belum seluruhnya saya terapkan, tapi saya ingin membuat solusinya ingin membuat sudut baca di dalam kelas itu. Jadi setiap kelas itu ada sudut baca ya. Jadi sudut baca itu saya akan buat sedemikian rupa agar supaya minat baca siswa ini akan meningkat dan mereka tidak akan main-main HP, agar supaya mereka bisa meluangkan waktu di saat jam-jam pelajaran tidak ada di dalam kelas, maka mereka meluangkan waktu untuk membaca di sudut baca ini yang sudah dibuat. Oh iya, jadi rencana Ibu akan membuat sudut baca Ibu ya. Jadi dengan menghias atau membuat sudut baca ini menjadi berwarna-warni sehingga nanti minat siswa itu menjadi ada kembali. Kemudian supaya minat bacanya ada lagi, kira-kira HP-nya bagaimana Bu? Apakah HP siswa bisa membawa HP lagi atau HP-nya ditinggalkan di rumah saja Bu? Ya, mungkin saja mereka itu kalau membawa HP itu mungkin ada pelajaran-pelajaran tertentu untuk dilihat, maksudnya untuk dipesankan untuk membawa HP, misalnya dalam mata pelajaran IPA mungkin di situ bisa melihat HP mereka, sepertinya mungkin tugasnya nanti lihat di HP. Jadi begini Bu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira masalah Ibu ini, minat baca siswa Ibu ini berada di skala berapa Bu, di angka berapa? Ya, menurut saya, menurut pengalaman saya yang saya lihat di siswa, di peserta didik ini, mungkin hanya di skala 5 saja Bu. Karena melihat dengan keadaan sekarang, dengan adanya media sosial atau HP, ya,
mereka itu tidak fokus lagi untuk membaca karena dipengaruhi oleh medsos-medsos ini. Iya, iya. Jadi untuk mencapai angka di atas dari 5 itu Ibu punya target mencapai angka berapa Bu skalanya? Ya, saya ingin berusaha sampai di skala 10 itu saya akan berusaha anak-anak ini sampai di skala 10 ini di nilai sampai 10. Nah, yang saya akan lakukan mungkin ada cara-cara lain, misalnya di dalam apel pagi itu biasa kan kita melaksanakan apel pagi kan Bu. Nah, di apel sebelum masuk kelas ini saya akan membuat, mungkin ada waktu luang di situ, saya sebelum masuk kelas itu saya akan membuat berliterasi. Siswa ini diajarkan untuk berliterasi. Nah, setelah itu mereka masuk dalam kelas. Jadi berliterasi dulu. Jadi diberikan literasi dulu mereka setelah masuk kelas ini. Iya, jadi sebenarnya solusi yang Ibu sampaikan tadi itu sudah bagus sekali ya. Jadi dengan jadi agar minat baca siswa itu tumbuh lagi, jadi Ibu membuat sudut baca, kemudian dengan membuat literasi tadi ya Ibu ya. Ya, itu sudah sebuah solusi. Kemudian siapa saja nanti yang akan Ibu libatkan dalam menumbuhkan minat baca tadi untuk melakukan sudut baca tadi? Jadi yang saya libatkan di situ, mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekitar sekolah ini, misalnya rekan-rekan sejawat. Nah, sebelumnya juga saya akan menghubungi dulu kepala sekolah. Apabila kepala sekolah menyetujui, maka saya akan memberikan sosialisasi atau rapat, atau kita saling sama-sama berkumpul, kemudian memecahkan masalah ini untuk mengembangkan anak-anak kita ini, anak-anak didik ini, agar supaya mereka tidak akan terhambat atau apa pendidikannya mereka. Apalagi karena minat baca ini sangat penting ya buat anak-anak. Apabila tidak ada sosialisasi atau kerjasama dengan rekan siswa atau rekan guru atau dengan kepala sekolah, maka bisa diatasi hal ini. Oh iya, jadi untuk menyelesaikan masalah atau solusi Ibu tentang minat baca ini, untuk sudut baca ini, Ibu melibatkan atau berkolaborasi dengan rekan sejawat dan dengan kepala sekolah ya, konsultasi dengan kepala sekolah. Iya, itu bagus Ibu ya. Jadi kira-kira kapan Ibu akan melakukan ini? Insya Allah minggu ini ya, kalau ada waktu Ibu kepala sekolah dengan rekan-rekan sejawat, maka saya untuk itu akan saya laksanakan pada minggu ini, insya Allah secepatnya, agar supaya bisa tercapai dengan baik Bu. Oh iya. Jadi secepatnya Ibu ya, agar nanti anak-anak juga akan gemar membaca Ibu ya. Jadi setelah solusi ini nanti Ibu akan terapkan pemecahannya. Kira-kira menurut Ibu ada hambatan tidak Ibu melakukan itu? Mungkin sih ada hambatannya, tetapi kalau misalnya kita saling bekerja sama untuk mengatasi hal ini, insya Allah tidak akan ada hambatannya. Karena di sini kan saya sudah membuat program di setiap kelas itu kan sudah ada sudut baca. Sebelum apel pagi atau masuk kelas itu saya sudah membuat berliterasi. Jadi siswa-siswa itu harus berliterasi. Insya Allah hambatan ini bisa teratasi ke depan. Jadi hambatannya tidak terlalu berarti Bu ya? Iya. Jadi semangat Ibu Mariam. Ya, tetap semangat. Iya. Jadi nanti setelah ini ada realisasinya, nanti kita bisa berbincang-bincang lagi Ibu ya. Iya. Mungkin hanya itu yang bisa di-sharing dengan saya Ibu. Ya, mungkin kalau misalnya ada masalah lagi, saya akan bisa menghubungi Ibu Fitri, dan saya mengucapkan terima kasih karena Ibu Fitri sudah memberikan solusinya kepada saya. Nanti insya Allah solusi ini akan saya akan kembangkan atau saya akan terapkan di sekolah ini. Jadi sekali lagi terima kasih Bu. Iya, Ibu Mariam, sama-sama Ibu Mariam. Oke Ibu Mariam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Fitri.
Ya, Ibu Fitri, saya tadi sudah melihat, sudah mengamati Ibu Fitri melakukan coaching kepada Ibu Mariam Family, dan secara garis besar kalau saya lihat sungguh luar biasa ya. Ya, Ibu Fitri sudah terima kasih. melakukan coaching yang sangat antusias dan semangat baik dari Ibu Fitri maupun dari Ibu Mariam Family sebagai coaching. Nah, setelah Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa hal lagi yang perlu saya bicarakan sama Ibu Fitri, boleh ya? Ya, Nah, sekali. jadi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ya. Ya. Yang pertama, saya ingin menanyakan dulu bagaimana ini perasaan Ibu Fitri setelah Ibu Fitri melakukan coaching ini. Ya. Setelah melakukan coaching tadi bersama Ibu Mariam, perasaan saya itu sungguh luar biasa Pak ya, senang. Apalagi ketika saya mewawancarai Ibu Mariam tentang masalahnya, kemudian Ibu Mariam ini ternyata sangat peduli dengan siswanya, sehingga itulah yang membuat saya merasa semangat juga untuk sama-sama bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi Ibu Mariam. Itu perasaan saya Pak. Ya, jadi senang ya Ibu Iya. Fitri ya. Tidak ada Ibu Fitri rasa takut begitu ketika proses coaching? Alhamdulillah untuk proses coaching tadi mengalir Pak, Mengalir, tidak ada ya. iya, tidak ada perasaan khawatir atau apa dengan Ibu Mariam. Memang calon-calon coach handal ini Ibu Fitri. Ya Bu Fitri, kemudian selanjutnya yang ingin saya tanyakan ya, yang sudah Ibu lakukan Ibu Fitri pada saat coaching tadi yang menjadi indikator keberhasilan Ibu Fitri Iya. dalam mengembangkan kompetensi yang diinginkan, Iya. seperti yang saya tanyakan di pra tadi di awal, itu Iya. seperti apa Ibu Fitri? Kompetensi yang sudah Iya, indikator keberhasilan. keberhasilannya. Iya. Iya. Tadi untuk indikatornya, untuk rencana aksi nyatanya sudah terlihat dari proses tadi dengan Ibu Mariam, di mana beliau akan membuat sebuah rencana ke depan tentang menumbuhkan minat baca siswa itu sendiri dengan membuat sudut baca di kelas dan membuat suasana sudut baca itu lebih menyenangkan, sehingga anak-anak itu selain tertarik dengan gadget nanti juga tetap peduli dengan membaca buku itu. Ya, Gitu, Pak. baik. Jadi tadi sesuai yang di awal tadi, bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Fitri adalah di rencana aksi nyata. Dan Ibu Fitri sudah berhasil tadi ya, Iya. sudah berhasil menggiring, memfasilitasi Ibu Mariam. Iya. Akhirnya beliau sudah bisa merancang Iya. aksi nyata itu sendiri Iya. untuk memperbaiki atau mengatasi permasalahannya, Iya. gitu ya. Iya. Nah, sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Ibu Fitri? Iya, boleh Pak, silakan. Ya, jadi kalau sesuai pengamatan saya, ya ini tadi bahwa Ibu Fitri ini sudah melakukan coaching dengan baik, malah standarnya itu tinggi. Iya Pak, Ya, terima kasih. memang Ibu Fitri ini hebat sekali. Saya doakan nanti jadi coach yang handal ini. Iya Pak, terima kasih Jadi Pak. sudah langkah-langkahnya, alur tirtanya sudah bagus sesuai alurnya, kemudian kompetensi intinya juga sudah dilakukan semua, kompetensi coaching tadi oleh Ibu Fitri. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang sebelumnya bisa Ibu kembangkan lebih dalam lagi. Ya. Jadi di alur tirta yang terakhir itu kan ada ya. Iya. Yang terakhir itu adalah di yang keempat itu ya. Iya. Ya. Itu Ibu Fitri sebenarnya bisa mengembangkan lebih lanjut itu. Ya, seperti itu. Iya. Ya, harus bisa lah. Saya yakin Ibu Fitri ini bisa Iya, Pak. mengembangkan hal tersebut lebih lanjut ya. Nah, kemudian yang terakhir Ibu Fitri, kira-kira dari proses coaching Ibu Fitri tadi,
kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan tadi Ibu melakukan proses coaching dan hasil observasi saya tadi? Iya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu di bagian tanggung jawab, Pak. Ya. Alasannya karena saya ingin mengetahui sejauh mana si coach tadi mampu menyelesaikan masalahnya, mampu menerapkan solusi tadi yang ditawarkan tadi dari si coach, apakah tindak lanjutnya bagaimana, kemudian nanti untuk realisasinya nanti bisa sesuai dengan harapan dari si coach tadi dan teman-teman rekan-rekan tadi. Ya, baik. Berarti kompetensi yang ingin dikembangkan itu lagi adalah yang keempat ya, Iya, Pak, ya. yang apa namanya, Tanggung tanggung jawab. Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, Iya. bahwa ada sebenarnya Ibu Fitri sudah melakukan itu, tapi perlu dikembangkan lagi ya, seperti Iya. yang saya sebutkan sebelumnya tadi, Iya. yaitu tahapan terakhir dari alur Tirta, yaitu Iya. yang keempat, Iya. setelah rencana aksi tanggung jawab. Iya. Jadi memang Ibu Fitri ini sudah itu ya, berhasil merefleksi juga diri sendiri. Iya. Yang dikembangkan lagi itu nantinya untuk menjadi lebih baik yang mana, dan Ibu Fitri sudah menjawab bahwa yang akan dikembangkan lebih jauh lagi yaitu tanggung jawab. Iya, ya, Pak, iya. si tanggung jawab. Iya. Ya Ibu Fitri, Iya. semoga Ibu Fitri sehat-sehat selalu. Iya, amin, sama-sama Pak. Dan bisa menjadi nantinya coach yang hebat, yang handal, Iya. dan bisa membantu nanti rekan-rekan guru di sekolah kalau ada masalah, kemudian bisa membantu muridnya juga yang ada masalah, muridnya Ibu Fitri, Iya, Pak. supaya nanti bisa segera teratasi masalahnya dan kembali ke jalan yang baik. Ya, seperti itu Ibu Fitri Iya, ya. Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih juga Ibu Fitri. Nanti kita lain kali kita perlu mengadakan yang seperti ini lagi ya, Iya. untuk saling berbagi, berefleksi dan sebagainya. Iya, Pak. Terima kasih Ibu Pak. Fitri. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.